Baik, selamat pagi Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anugrah Putra Jong Sibua. NIT 1803022128 kelas Charlie. Di sini saya akan menjelaskan prestasi terbang dari UAV Radio Control Colibri DS08V2 dengan mesin Thunder Tiger 46 Pro, di mana penulisnya adalah Bagus Pratomo, Hendriks Novianto, FMRD Cahyono, Teknik Penerbangan STTA Adi Sucipto Yogyakarta. Nah, di sini disampaikan bahwa UAV merupakan suatu pesawat terbang tanpa ada pilot di dalam pesawat. Dalam merancang suatu pesawat atau UAV harus memperhatikan 3 konsep utama perancangan, yaitu conceptual design atau konsep desain, preliminary design, dan detail design. Pada penelitian ini hanya mempelajari masalah perancangan pembuatan pesawat UAV dengan menggunakan konsep desain. Nah, di sini kita perlu mengetahui dulu dari prestasi terbang pesawatnya. Nah, di sini prestasi terbangnya itu kita harus tahu hasil dan dari konfigurasi pesawatnya. Nah, konfigurasi pesawatnya itu adalah komponennya itu ada main wing, tail wing, propulsi, sama landing gear. Nah, main wingnya itu adalah high wing atau rectangular, tail wingnya itu konvensional, kemudian propulsinya itu traktor, landing gearnya itu tricycle nose gear. Nah, bagaimana dengan komponen berat pesawat? Di sini berat take off-nya itu adalah 2,5 kg. Kemudian berat kosong pesawatnya itu adalah 1,224 kg. Berat fuel-nya itu adalah 0,320. Berat pilotnya itu 0,956. Nah, di sini fitur desain pesawatnya itu adalah main wing airfoil-nya itu K2412. Tail wing airfoil-nya itu flat. Engine-nya itu menggunakan Thunder Tiger 46 Pro. Nah, bagaimana dengan geometri pesawat? Fuselage length-nya itu nilainya itu 1,66 meter, diameternya itu 0,13 meter, tail moment arm-nya itu 0,996 meter. Main wing-nya itu main wing expression-nya itu 6,5, main wing area-nya itu 0,529 meter kuadrat, main wing span-nya itu 1,85 meter, main wing chord-nya itu 0,285 meter. Nah, untuk tail wing-nya itu kita bisa lihat sendiri di sini. Aspek ratio itu 1,5. Kemudian vertical tail area-nya itu 0,039 meter kuadrat. Vertical tail span-nya itu 0,243 meter. Vertical tail chord-nya itu 0,23 dan 0,091. Horizontal tail aspect ratio-nya itu 4. Horizontal tail area-nya itu 0,076 meter. Horizontal tail span-nya itu 0,55 meter. Horizontal tail chord-nya itu 0,196 dan 0,079 meter. Nah, untuk control surface-nya dan tail wing control surface-nya kita bisa lihat di sini. Nah, ini udah ada control surface-nya juga. Nah, setelah kita mengetahui konfigurasi dan geometri dari pesawat, maka dilakukan uji terbangnya. Bagaimana uji terbangnya? Setelah dilakukan ground test dan memastikan engine dan semua sistem bekerja dengan sangat baik, saatnya melakukan test flight. Nah, test flight dilakukan mencapai batas jarak maksimum pandangan pilot untuk mengendalikan proses model secara teknis dan dilihat secara visual di lapangan beserta rekaman yang dilakukan. Proses flight test dimulai dari pre-flight, take off, cruising sampai landing dilakukan selama kurang lebih 3 menit. Hasil yang didapatkan take off yaitu corak prestasi terbangnya itu adalah pesawat platform UAV Colibri 0,V2 ini dari ground rotate sampai airborne adalah sekitar 22,5 meter dihitung mulai saat pesawat mulai bergerak maju sampai main landing itu sudah tidak menyentuh landasan. Nah, secara visual dilihat platform UAV mencapai ketinggian jelajah dari mulai airborne hanya memerlukan waktu 23 detik
dan melakukan gliding dengan power engine 15% selama 75 detik didapat pesawat dapat terbang dengan stabil. Nah, jarak total landasan yang ditempuh oleh platform UAV saat landing mulai dari touchdown ground sampai full stop dan cut engine adalah 40 meter. Nah, ini kita bisa melihat perbandingan prestasi terbangnya. Prestasi terbangnya itu adalah jaraknya itu 25,7 meter dengan pengujian 22,5 meter. Kemudian waktu analitiknya itu 0,46 sekon. Pengujiannya itu 5 sekon. Kecepatannya itu 8,05 meter per sekon. Pengujiannya itu meter per sekon. Nah, kesimpulannya adalah desain take off wake merupakan dasar dalam menentukan komponen atau sistem apa saja yang dipasang di pesawat dan sebagai landasan untuk menentukan geometri sizing pesawat, terutama untuk menentukan panjang fuselage. Kemudian desain konsepnya itu menggambar pesawat dalam bentuk 3D view sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya, yaitu proses analisis dan penentuan posisi sistem, serta penentuan sistem konfigurasi pada flight dan ground control system. Flight testnya itu hasil uji terbang menunjukkan pesawat dapat terbang stabil pada ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Terdapat perbedaan prestasi terbang hasil perhitungan analitik dengan hasil uji terbang. Perbedaan terjadi akibat faktor lingkungan pengujian yang tidak dimasukkan di dalam perhitungan analitik. Baik, sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.